Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah yaitu peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara. Tetapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Aurelia Delsiana Kandi. Teman-teman bisa memanggil saya Aurel. Nah, untuk mengetahui secara detail dan mengenai peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara, ayo simak video penjelasannya berikut ini. Peninggalan sejarah di Hindu dan Buddha ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada berwujud benda atau fisik, yang kedua bernilai budaya atau non-fisik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan peninggalan sejarah berwujud benda fisik. Yang pertama itu ada candi. Nah, teman-teman, ini candinya nanti ada 3 ya. Yang pertama ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Dieng. Pertama itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur, teman-teman, adalah candi Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Adapun struktur dari candi ini, teman-teman, yang pertama yaitu terdiri dari 10 tingkat melambangkan perjalanan menuju nirvana. Yang kedua, 2672 relief menggambarkan ajaran Buddha, dan yang terakhir terdiri dari 72 stupa kecil dan 1 stupa utama di puncak. Adapun fungsi dari candi ini, teman-teman, yang pertama itu tempat ibadah dan ziarah umat Buddha. Yang kedua, pusat perayaan Waisak. Nah, Candi Borobudur ini ternyata, teman-teman, sudah diakui sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1991. Yang kedua ada Candi Prambanan. Nah, teman-teman, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Dibangun abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya. Adapun strukturnya itu yang pertama terdiri dari 240 candi dengan 3 bagian utama. Yang pertama ada Candi Siwa 47 meter, terbesar untuk Dewa Siwa. Yang kedua ada Candi Brahmana, ya 33 meter untuk Dewa Brahmana. Yang terakhir itu ada Candi Wisnu 33 meter untuk Dewa Wisnu. Adapun relief menggambarkan kisah Ramayana. Untuk statusnya ini ternyata Candi Prambanan ini adalah warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Candi yang terakhir itu adalah Candi Dieng. Teman-teman, Candi Dieng adalah kompleks candi Hindu tertua di Jawa. Dibangun abad ke-7 hingga ke-8 Masehi oleh Kerajaan Mataram kuno di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Strukturnya itu yang pertama beberapa candi kecil seperti Arjuna, Semar, Sikandi, dan Gotot Kaca. Yang kedua, bergaya Hindu dengan relief sederhana. Adapun fungsi dari candi ini, teman-teman, yang pertama untuk pemujaan Dewa Siwa dan bukti awal Hindu di Jawa. Statusnya itu ditemukan kembali pada abad ke-19, sebagiannya tetapi sebagiannya ini telah dipugar, teman-teman. Setelah kita membahas mengenai candi, teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang prasasti. Ini masih termasuk peninggalan dalam bentuk fisik ya. Prasasti yang pertama ini ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah peninggalan tertua dari Kerajaan Kutai, ditemukan di Kalimantan Timur, ditulis dalam aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dibuat pada abad ke-4 Masehi untuk mengenang kebijakan Raja Mulawarman. Adapun isi dan fungsi dari prasasti ini, teman-teman, yang pertama menceritakan kedermawan Raja Mulawarman yang memberikan sedekah berupa 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Yang kedua, bukti tertulis pertama tentang keberadaan kerajaan Hindu di Indonesia. Untuk status dari prasasti ini adalah yang pertama ditemukan di sekitar daerah Muara Kaman, dan yang terakhir saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Yang kedua, teman-teman, ada yang namanya Prasasti Cirauteun. Nah, prasasti ini ya, teman-teman, merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi. Ditemukan di tepi sungai Klaratun, Bogor, ditulis dalam aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Berisi jejak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaan.
Yang terakhir ini ada prasasti Canggal. Peninggalan kerajaan Mataram kuno abad ke-8 Masehi ditemukan di Gunung Bukir, Magelang, ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, menyebut Raja Sanjaya serta pembangunan candi untuk Dewa Siwa. Setelah kita membahas mengenai candi dan prasasti tadi teman-teman, ada pun yang namanya arca dan relief. Kira-kira apa itu arca dan relief? Pertama-tama saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan arca. Nah teman-teman, arca adalah patung 3 dimensi yang dibuat untuk menggambarkan dewa, tokoh, atau makhluk tertentu, biasanya dalam konteks keagamaan dan digunakan untuk pemujaan atau penghormatan. Nah, arca ini ada dua, ada di arca Hindu, ada juga arca Buddha. Untuk arca Hindunya adalah patung yang menggambarkan dewa-dewa dalam agama Hindu seperti Dewa Siwa, Wisnu, dan Ganesha. Arca ini dibuat sebagai sarana pemujaan dan penghormatan kepada dewa dan sering ditemukan di candi-candi Hindu. Adapun arca dari Buddha nih teman-teman. Arca Buddha adalah patung yang menggambarkan Buddha yang berbagai posisi seperti duduk, meditasi, atau berdiri dengan muara gestur tangan yang melambangkan ajaran atau pencapaian spiritual. Arca ini digunakan dalam praktik keagamaan Buddha sebagai sarana pemujaan dan refleksi spiritual. Setelah membahas tentang arca, sekarang kita akan membahas tentang relief. Kira-kira apa itu relief? Relief adalah seni pahat atau ukir yang digambarkan pada permukaan datar, seperti batu atau dinding, untuk menceritakan kisah, ajaran, atau peristiwa penting dalam konteks Hindu dan Buddha. Relief sering ditemukan di candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kisah-kisah epik, ajaran moral, atau kehidupan dewa-dewa. Pertama kita akan membahas relief di Candi Borobudur. Relief di Candi Borobudur ini teman-teman menggambarkan berbagai kisah penting dalam ajaran Buddha, terutama dari Jatakatales, kisah kelahiran Buddha sebelumnya, dan Avadana, kisah-kisah kebijakan. Relief ini terdapat di dinding dan balustrade candi yang menceritakan ajaran, moral, pencapaian, pencerahan, serta perjalanan hidup Buddha. Beberapa relief terkenal di Candi Borobudur itu antara lain relief Jetaka, relief Karma, dan relief Bodhisattva. Berikutnya ada relief di Candi Prambanan. Relief di Candi Prambanan ini teman-teman menggambarkan cerita-cerita epik dari tradisi Hindu, terutama kisah dalam Ramayana dan Mahabharata. Relief ini terdapat di dinding-dinding candi dan berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta kisah-kisah para dewa. Beberapa relief terkenal di Candi Prambanan ini teman-teman antara lain yang pertama ada relief Ramayana, menceritakan kisah Rama, Sita, dan pertempuran melawan Rahwana. Relief ini menggambarkan adegan-adegan penting seperti penculikan Sita, pertempuran antara Rama dan Rahwana, serta bantuan dari Hanuman. Yang kedua, relief Mahabharata. Relief ini menggambarkan kisah dari Mahabharata, seperti pertempuran antara Pandawa dan Kurawa, serta ajaran-ajaran moral dalam perang besar tersebut. Relief-relief ini teman tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Hindu dan nilai kehidupan. Setelah kita membahas peninggalan sejarah dalam bentuk fisik, berikutnya kita akan menjelaskan peninggalan nilai budaya atau sering disebut peninggalan non-fisik. Teman-teman, peninggalan nilai budaya adalah warisan tidak berwujud yang mencakup tradisi, ajaran, praktik, dan norma-norma yang diwariskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Peninggalan ini meliputi sistem sosial, agama, upacara, bahasa, serta cara hidup yang membentuk identitas dan budaya suatu bangsa. Yang pertama ada sistem pemerintahan dan hukum dalam budaya Hindu dan Buddha di Nusantara, yang meliputi yang pertama ada pembagian kasta, yang kedua hukum Hindu, dan yang terakhir ada pemerintahan berdasarkan Dharma Raja. Berikutnya ada seni dan arsitektur.
dalam budaya Hindu dan Buddha di Nusantara mencakup pengaruh dalam desain bangunan dan karya seni seperti arsitektur candi, pembangunan candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai simbol keagamaan. Yang kedua, seni ukir, relief, dan patung yang menggambarkan ajaran agama seperti relief kehidupan Buddha di Candi Borobudur dan kisah Ramayana di Candi Prambanan. Seni dan arsitektur ini menunjukkan pengaruh budaya Hindu dan Buddha yang kuat dalam membentuk warisan sejarah dan budaya Nusantara. Yang ketiga ada bahasa dan sastra dalam budaya Hindu dan Buddha di Nusantara yang meliputi yang pertama bahasa Sanskerta digunakan dalam prasasti dan teks-teks keagamaan mencerminkan pengaruh India dalam budaya Nusantara. Yang kedua, karya sastra. Banyak karya sastra seperti Ramayana, Mahabharata, dan Kakawin yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menjadi bagian penting dalam tradisi lisan dan tulisan di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Bahasa dan sastra ini berperan dalam menyebarkan ajaran agama serta membentuk identitas budaya di Nusantara. Nah, yang terakhir ini ada upacara dan ritual dalam budaya Hindu dan Buddha di Nusantara yang mencakup yang pertama upacara keagamaan. Ritual keagamaan seperti pemujaan dewa di candi, upacara pembakaran mayat, atau perayaan festival keagamaan yang menggabungkan ajaran Hindu dan Buddha. Yang kedua, ritual kerajaan. Upacara ritual yang dilakukan oleh raja dan masyarakat untuk meminta berkah seperti memberi, pembakaran jenazah dalam Hindu, dan perayaan penting dalam ajaran Buddha. Upacara dan ritual ini mencerminkan pengaruh agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.